Pemirsa, dengan segala kelebihannya, Natuna tak pelak menjadi perhatian banyak pihak. Latihan puncak TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda yang sedianya akan dilakukan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, akhirnya dipindahkan ke Pulau Natuna. Seperti apa keseruan latihan TNI di Pulau paling utara di Selat Karimata ini? Berikut liputannya untuk Anda. Namun sebelum Anda menyaksikan liputan ini, informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Special Report 2 tahun Jokowi JK. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, sampai jumpa. Kabupaten Natuna, kepulauan paling utara di Selat Karimata. Natuna menjadi pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1,5 miliar barel, sedangkan gas bumi lebih dari 112 miliar kaki kubik. Selain kekayaan alamnya, keindahan Natuna tak bisa dipungkiri mata. Susunan indah bebatuan di pantai akan mengingatkan kita pada pantai di Belitung. Selain itu, daya tarik lain adalah indahnya Masjid Agung dan kantor bupati yang berada di atas bukit. Dengan segala kelebihannya, Natuna tak pelak menjadi perhatian banyak pihak. Latihan puncak TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda yang sedianya akan dilakukan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, akhirnya dipindahkan ke Natuna. Pangkalan Udara Ranai dipenuhi kegiatan persiapan jelang Angkasa Yuda 2016. Di pesisir pantai lapangan udara, terlihat 2 buah alat pertahanan udara Oerlikon Sky Shield yang baru dibeli dari Swiss dipersiapkan. Pesawat angkut Hercules dan helikopter beberapa kali mendarat dan lepas landas guna membawa personil yang terlibat. Artileri pertahanan udara jenis perisai udara melakukan uji coba dengan menembak sasaran, simulasi penyerangan berupa pesawat tanpa awak. Setiap pagi, personil yang terlibat dalam Angkasa Yuda 2016 melakukan briefing pagi sebelum memulai kegiatan. Panglima TNI sempat datang untuk memastikan persiapan Angkasa Yuda 2016. Dalam briefing khusus yang dihadiri Panglima dipaparkan persiapan Angkasa Yuda. Gladi kotor Angkasa Yuda digelar dan ditonton langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pesawat tempur Sukhoi, F-16, pesawat angkut Hercules memainkan perannya. Sementara itu, pasukan khas TNI Angkatan Udara bersiap untuk melakukan penyelamatan dan penyerangan dengan terjun dan turun menggunakan tali. Seluruh aspek diperhatikan guna menghindari kemungkinan terburuk. Selain menggelar latihan artileri pertahanan udara, Paskas juga melakukan operasi penerjunan, operasi pendaratan, dan operasi pengendalian tempur. Dengan menggunakan pesawat VVIP milik TNI Angkatan Udara, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara mendarat di Pangkalan Udara Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Jokowi yang didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyatna langsung meninjau pesawat tempur milik TNI AU, Sukhoi Su-27. Presiden Jokowi beserta beberapa menteri kabinet kerja serta perwira dari Amerika Serikat, Italia, Korea Selatan, Singapura, dan Inggris berkesempatan untuk menyaksikan latihan puncak Angkasa Yuda 2016. Dalam latihan puncak Angkasa Yuda ini beberapa kali alutsista baru beraksi. Selain Oerlikon, pesawat tanpa awak dari skuadron baru, Skuadron 51 Unjuk Gigi. Pesawat ini dapat menyampaikan informasi ke ruang kendali dengan menampilkan visual yang jernih. Pesawat tanpa awak akan terbang lebih dahulu untuk memberikan visual pengenaan target yang telah disiapkan.
Pandangan Presiden pun dialihkan untuk melihat pesawat tempur TNI Angkatan Udara menunjukkan manuver-manuvernya. Dalam skenario ini, beberapa pesawat tempur melepaskan bom andalannya ke sasaran yang merupakan objek vital musuh. Mulai dari pesawat Sukhoi, F-16 hingga T-50 bergiliran menghunjam sasaran. Kalau orang melihat latihan yang dilakukan oleh Angkatan Udara, itu latihan yang tidak normal. Karena dimanapun, tidak ada yang namanya dogfight itu dalam pandangan mata. Pertempuran pesawat di pandangan mata. Dia harus ketinggian 15.000 meter. Ini di tempat yang sangat dekat. Jadi nilai plusnya ya kenekatannya itu. Kelebihan TNI kan itu. Saya katakan bahwa kita mencari yang tercanggih. Yang tadi didemonstrasikan belum yang tercanggih. Maka TNI akan mengadakan yang lebih canggih dari yang ada. Selain aksi pesawat tempur, giliran Paskas juga melakukan pengendalian tempur dan terjun free fall serta statik. Langit Natuna dipenuhi payung penerjun Paskas. Bila Angkatan Udara memilih pulau terluar sebagai tempat latihan puncaknya, maka TNI Angkatan Laut memilih Jawa Timur untuk menggelar Armada Jaya. Armada Jaya 34 tahun 2016 merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut. Dalam latihan ini selain alutsista, kesiapan prajurit menjadi titik berat. Salah satunya marinir. Persiapan marinir jelang on board ke kapal dipusatkan di dermaga ujung Armatim. Komandan Korps Marinir turun langsung mengecek kesiapan pasukan. Tibalah saatnya pasukan marinir on board ke KRI Surabaya. KRI Surabaya adalah kapal yang disiapkan sebagai kapal angkut dan pendaratan. Seluruh penumpang KRI Surabaya dikumpulkan di Buritan untuk mendapatkan pengarahan dari komandan kapal. Saatnya kapal berangkat. Pelepasan KRI Surabaya diiringi oleh tim musik Armatim serta beberapa staf Armatim. Kita sudah secara bertahap modernisasi alutsista, baik itu KRI, pesawat terbang, marinir, dan juga kebutuhan infrastruktur di Pangkalan. Diharapkan pada sesuai dengan program itu kita ada satu targetnya bisa terpenuhi per Renstra ini sampai dengan pada akhirnya kita betul-betul memiliki wujud kekuatan sesuai MEF. Walaupun memang dari sisi kebutuhan ideal dan standar, kebutuhan EFF ini masih pada level yang paling bawah gitu kan. Tetapi kita juga memperhatikan kemampuan keuangan negara dalam rangka pembiayaan alat peralatan pertahanan. Petugas ruang kendali kapal